Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi barakatihi wa asrabihi wa anwarihi bid-darain amin. Faslun wal matruku minas salati thalathatu asya'a fardhu wa sunnatun wa hay'atun. Al-fardu la yaqumu anhu sujudu sahwi bal dzakarahu waz-zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada bisahwi. Wa sunnatu la yaqumu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Wal hay'atu la yaqumu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Wa idza syakka fi 'adadi ma ata bihi min al-raka'ati bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqrab wa sajada lisahwi wa sujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Wallahu a'lam bishawab. Faslun bermula ini satu pasal wal matruku minas sholati, hal-hal yang tertinggal daripada sholat. Salah satu asya'a terdiri dari 3 perkara. Fardun yang pertama fardun wa yusamma birrukni aidan. Fardun itu dinamai pula dengan istilah rukun dalam sholat. Wa sunnatun, dan adapun sunnah itu ada 2 sunnah dalam sholat, ada sunnah ab'ad dan yang kedua ada sunnah haid. Malam hari ini kita akan mengkaji terkait dengan hal-hal yang tertinggal dalam sholat, apa yang harus kita lakukan apabila hal-hal yang berkaitan dengan rukun, hal-hal yang berkaitan dengan sunnah ab'ad, hal-hal yang berkaitan dengan sunnah hayat. Bila 3 perkara ini tertinggal, apa yang harus kita lakukan tatkala kita melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa huma ma'adal fardu wa huma ma'adal fardu wa bayyana al-musannifu as-salata fi qawlihi wa huma ma'adal fardu wa sunnatun wa hayatun. Ini keduanya merupakan 2 sunnah, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Wa bayyana al-musannif, dan telah menjelaskan oleh musannif akan 3 perkara tadi fi qawlihi dalam ucapannya. Wal fardu yang pertama, hal yang fardu, hal yang rukun di dalam sholat. Bila mana di dalam sholat yang tertinggal adalah rukun, la yanubu anhu sujudus sahwi, la yanubu anhu, tidak dapat menambal daripada sesuatu yang tertinggal itu daripada rukun, yaitu ditambah dengan sujud sahwi. Ini tidak dapat menambal dengan sujud sahwi karena yang tertinggal adalah rukun. Bagaimana kasus bal indakaroh, bila mana seseorang yang tertinggal itu dalam sholatnya adalah rukun, namun dia ingat zakaroh, yaitu orang yang sholat ingat akan rukun yang tertinggal, wa huwa bis sholati atabi, maka seharusnya orang tersebut mendatangkan rukun yang tertinggal tadi. Wa tammat sholatuhu, maka ketika dia sudah mendatangkan rukun yang tertinggal, ini dinyatakan sempurna sholatnya. Apa maksud dalam kalimat ini? Maksud diantaranya kami sajikan di antara kitab yang lain. Ketika misalnya kalau di dalam Fathul Qorib nggak ada dijelasin, karena Fathul Qorib sangat ringkas.
Beberapa sumber yang kita ambil, contohnya bila mana rukun yang tertinggal dalam sholat, maka seharusnya seorang mukmin melakukan atau menyempurnakan rukun yang tertinggal. Contohnya rukun dalam sholat. Rukun di dalam sholat itu ada 18 yang pernah kita bahas sebelum. Bila mana kita ambil satu contoh, rukuk misalnya, kita sholat pada rakaat pertama, ketika kita baca surah, tiba-tiba kita langsung sujud, rukunya tertinggal. Ingat-ingat pas sujud, ingat-ingat pas sujud. Bagaimana sikap kita? Bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika sujud? Kita ingat rukuk itu ternyata tertinggal, belum langsung sujud, maka kita bangun melakukan rukuk. Kita lakukan rukuk, ya, tasbih, kemudian iktidal, kemudian sujud. Dibalikin lagi. Baik. Dibalikin lagi berarti. Dibalikin lagi karena rukun ini. Karena rukun. Ini ingatnya pas sujud pertama. Sujud pertama. Lalu bagaimana kalau seandainya ingatnya pada rakaat kedua? Sholat maghrib misalnya. Pada rakaat kedua dia baru ingat, begitu dia ruku, dia ingat, ini tadi di sholat apa? Di sholat pertama, rakaat pertama tidak apa? Enggak ruku, ingatnya di ruku yang kedua tadi. Di rakaat kedua dia baru ingat. Maka kita harus mengulang, kita harus anggap rakaat pertama tidak ada. Rukun yang tadi, ruku yang ketinggalan di rakaat pertama, ingatnya di ruku yang rakaat kedua. Maka rakaat yang pertama kita anggap hilang dah. Kita hapus, Hilang. rakaat yang kedua kita anggap jadi rakaat yang pertama. Bila rakaat yang ada rukun itu, ada niat, ada qiyam, ada takbiratul ihram, kemudian ada Fatihah, kemudian ada apa lagi? Ruku, kemudian iktidal, tumakinah, ya dan seterusnya. Ini bagian dari ruku. Ini kasusnya bila terjadi di tengah-tengah kita sholat, maka yang kita lakukan adalah kita mengulang kalau bila mana masih pada sujud daripada rakaat pertama. Balik lagi Fatihah, ingatnya sujud, balik lagi Fatihah. Hanya rukunnya saja yang kita bel. Seumpama Fatihahnya apa? Lupa. Kemudian langsung surah ruku, begitu ruku iktidal, sujud, begitu sujud ingat ini belum baca apa? Fatihah, bangun, baca apa? Baca Fatihah, balik lagi sujud, jangan ruku lagi. Kalau ruku lagi batal sholatnya, karena kita cuma menambah ya rukun yang tertinggal. Namun bila mana dia tertinggal, dia ingat di rakaat yang kedua, maka yang di rakaat pertama dianggap tidak. Rakaat yang kedua dianggap rakaat pertama. Begitu seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, au dzakarahu ba'da salam. Nah, ini fikih memang sangat luas. Agama kita memberikan banyak solusi, tidak kaku, tidak jumut. Setiap ibadah ada solusi. Bila mana dia ingatnya ba'da salam,
rukunnya tertinggal, rukuk ya. Kita ambil satu contoh yang berat rukuk tadi. Rakaat pertama rukunnya tertinggal. Selesai dia sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Manusia tempatnya salah, lupa, tapi juga jangan sampai dijadikan alasan lupa dan salah. Wah, saya kan manusia, saya kan nggak bisa seperti itu. Sebab kata Nabi, sholli sholatan muwaddi'in. Sholatlah seperti sholatnya engkau ini sholat yang udah terakhir. Besok mati, habis atau rakaat kedua mati, nggak ketemu lagi sholat. Anggap ini sholat yang terakhir. Makanya ketika Nabi memberikan nasihat seperti itu, seharusnya sholat kita nggak lupa. Seharusnya nggak lupa. Kata Nabi, sholatlah kamu seperti sholatnya ini yang terakhir. Nggak ada sholat lagi. Bisa saja kita habis sholat mati, kita meninggal. Maka kudu serius menghadap Allah. Dari segi pakaiannya, wangiannya, dan pas kondangan doang kita rapi. Wangiannya, parfumnya, luar biasa. Begitu sholat, ya kita ngadep siapa nih? Ngadep wali kota. Oh serius banget ya. Apa yang kita rekam itu? Wali kota ngomong apa? Iya kan begitu ya? Ya. Tapi sumpah. Jangan sampai ketinggalan. Nanti apa yang dipesan? Begitu sampai. Tapi begitu menghadap Allah lalai itu. Makanya fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim. Fawailul lil musallin, maka celakalah, rugilah bagi mereka yang sholat. Sholat yang bagaimana yang celaka, yang rugi? Alladziina hum 'an shalatihim. Mereka yang sholatnya main-main, bercanda-bercanda, nggak serius, menunggak sholat. Mereka yang lalai. Maka kata sholat dan muwaddi'in. Seperti kamu sholat yang terakhir kali, benar-benar nggak ketemu lagi sama sholat. Ketika orang begitu juga ada begitu, seperti kita. Umpama umur kita ini dikasih tahu, kamu masa tahu Nur Khalis umurmu ba'da ta'lim, habis ta'lim Al-Qur'an, umur kamu apa itu namanya? Habis. Ya Allah, saya ciptakan semuanya, minta maaf ya. Pasti cuma hati gemeter, pikiran udah kacau balau, habis ini mati. Lagi. Karena ketahuan. Karena ketahuan kapan. Itulah hikmah kenapa meninggal itu dirahasiakan supaya orang nggak tegan dulu kalau bahasa kita. Coba kalau mati itu dikasih tahu, si A matinya ntar jam 12 malam, kalau bisa tidur Pak? Bener? Agak. Si Diko mati. Ya Allah. Itu zikir terus. Masuk. Sholat, saya ini sholat sunat taubat kan bukti-bukti nggak ngasih istighfar nggak langsung, karena diberitahu oleh Allah. Nah karena ini dirahasiakan wafatnya kita, matinya kita, maka kita serius. Jadi ketika kita sudah mengerti bahwa hal yang harus kita lakukan dalam sholat harus betul-betul serius, khusyuk bahasa kita. Bahasa agamanya khusyuk. Maka ketika manakala orang ingat rukun yang tertinggal daripada sholat, ingatnya ba'da salam, apa yang harus dilakukan. Wazamanu qaribun adabi wa bana alaihi. Adapun orang yang tadi ingatannya ini setelah salam, rukun yang tertinggal diingat setelah salam. Dilihat zamannya, dilihat waktunya, yaitu waktunya dilihat qaribun, dekat atau jauh.
Kalau dekat atabi datengin langsung sempurnain yang namanya rukun tertinggal tadi. Ruku yang tertinggal, ingat korban pertama tadi tertinggal. Ingatnya pada salam, maka langsung balik lagi. Lagi gelar apa itu? Sejadah, ngelapin sejadah. Kayaknya tadi lupa ruku saya. Gelar lagi ngadep kiblat. Allahu Akbar, langsung apa? Langsung ruku. Langsung ruku. Sampai mana zamannya ini, waktunya ini, patrohnya ini? Masa boleh kita mendatangkan rukun yang tertinggal sampai keluar masjid? Seumpama, tapi kalau panjangan